Assalamualaikum teman-teman MSS. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Manda di Tanya Ustadz Fatur. Program Masjid Suci Ati Saliman yang akan menemani teman-teman semua dan menjawab pertanyaan teman-teman dari sosial media Masjid Suci Ati Saliman. Bersama hadir pada hari ini dengan kita semua dengan Ustadz Fatur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, sehat bertenaga. Alhamdulillah sehat. Mbak Manda sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Ustadz. Alhamdulillah. Harus penting. Semangat walaupun akhir-akhir ini hujan sepertinya mengguyur Jogja ya. Iya betul. Alhamdulillah. Dan hujan membawa berkah, juga amin, membawa rindu. Amin. Pokoknya walaupun hujan teman-teman semuanya tetap semangat. Karena kita pun juga semangat untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kita himpun juga di Instagram Masjid Suci Ati Saliman. Mungkin kemarin banyak yang kok belum Min dijawab gitu-gitu. Jadi mungkin sekarang mudah-mudahan terjawab ya beberapa. Amin, insya Allah. Dan trending topiknya masih seputar jodoh nih Ustadz. Ada pertanyaan apa lagi Mbak? Iya, kira-kira gimana ya pertanyaan teman-teman, coba saya bacakan Ustadz, mudah-mudahan ini mewakili juga karena ada yang bertanya juga tidak hanya di Instagram tapi juga di kolom komentar YouTube bahkan mungkin WhatsApp ya. Jadi mungkin salah satu ada, Ustadz, bagaimana cara ikhtiar seseorang dalam menjemput jodoh? Terus ada lagi nih yang mungkin agak mirip-mirip juga. Pak Ustadz, maaf mau bertanya, gimana sih cara mendekatkan jodoh sedangkan saya tidak ingin berpacaran? Wassalamualaikum, begitu. Gimana nih Ustadz buat teman-teman yang sekarang lagi berikhtiar bertemu dengan jodohnya, bisa di-spill nggak tips-tipsnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab. Betul, jodoh itu adalah rahasia ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jodoh, tapi manusia tentu wajib mengikhtiarkan dan menikah dengan calon yang kita cintai, yang kita kenal, kita kasihi, tentu menjadi dambaan setiap orang. Menikah dengan pasangan kita, orang yang kita cintai, itu dambaan semua orang. Dan terkadang ada faktor-faktor yang memang perlu kita siapkan. Yang faktor eksternal, faktor internal juga harus kita siapkan. Nah, bagaimana caranya? Secara internal tentu kita harus mempersiapkan diri, pendidikannya, ilmunya, dan seterusnya. Secara eksternal, misalnya secara finansial, kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, tapi terkadang kedua ini sudah siap, materi sudah ada, ilmunya sudah saya pelajari, saya udah ikut 16 kelas sekolah pranikah, tapi belum ketemu jodohnya, kan bisa jadi seperti itu. Lantas bagaimana? Tentu kadang tadi udah ada materinya, ilmunya, jodohnya yang belum ketemu. Bagaimana caranya biar ketemu jodohnya? Terus kita ikhtiarkan, boleh setiap kita mengikhtiarkan takdir kita, jodoh kita. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk berikhtiar. Jangan hanya pasrah tawakal langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan ikhtiar. Dulu pernah orang Badui di zaman Rasulullah SAW itu sangat tawakal kepada Allah. Sampai habis menunggang untanya, dia tinggal begitu saja. Saya sudah tawakal, saya pasrahkan kepada Allah. Tanpa mengikatnya. Kata Rasul ditegur, jangan langsung ditinggal. Diikatlah. Ikatan ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Setelah diikat, baru pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bertawakal. Jadi setelah diikat, nanti lepas atau enggak itu urusan lain. Tapi kita sudah mengikhtiarkan. Dari sini bisa kita tarik analogi atau kias bahwa sebelum kita pasrah tawakal kepada Allah, harus kita ikhtiarkan jodoh kita. Caranya bagaimana? Ya banyak hal saya kira sekarang bisa lewat
guru kita, minta nasihat ke guru kita, ke orang tua kita, kerabat kita, bilang kalau kita ingin sedang mencari jodoh atau pasangan hidup. Lalu jangan lupa ada dimensi ruhani, spiritual yang perlu kita juga kuatkan. Berdoa. Siapa sih pemilik jodoh ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan takdir ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita bisa membaca doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Bisa dibaca doa itu ketika kita selesai sholat, setelah sholat sunnah, setelah tahajud kita dibaca doa itu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan, jadi wasilah agar jodoh yang tidak juga tampak di hadapan mata Allah datangkan dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjawab kegalauan sebagian sahabat MSS. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab buat teman-teman yang bertanya. Dan mungkin ada lagi nih Ustadz, mungkin setelah tadi ya ikhtiar juga, dan teman-teman juga beberapa tuh sebetulnya tertarik dan ikhtiar dalam bentuk ta'aruf gitu ya. Ada nih yang nanyain juga, apakah proses ta'aruf itu ada batasan waktunya Ustadz? Apabila ada, berapakah batas ideal ta'aruf? Mungkin bisa dikasih infonya. Terima kasih. Betul, kita diperbolehkan, disyariatkan untuk berta'aruf. Ta'aruf itu apa sih? Proses untuk saling mengenal, mengetahui, saling memahami, dan juga adapun jangka waktunya, ulama berbeda pendapat. Adapun untuk proses ta'arufnya, semua ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. Tetapi untuk masanya, waktunya, kapan jangka panjang, jangka waktunya berta'aruf, itu tidak ada batasan yang pasti. Itu tergantung kepada kesepakatan bersama, pemahaman bersama antar masing-masing keluarga. Setelah kita berta'aruf, saling mengenal satu sama lain, saling mengenal keluarga, lalu kita melakukan proses yang namanya khitbah, meminang. Nah, dari meminang sampai pernikahan ini tentu diskusi atau musyawarah antara dua keluarga. Bisa jadi jangka panjang ini kan relatif nih. Lama ini kan relatif. Nah, itu tergantung kesepakatan yang dianggap baik oleh kedua belah pihak. Tetapi jangan juga terlalu lama. Kenapa? Khawatir nanti ketika sudah mantap tiba-tiba diwaswaskan oleh setan, akhirnya udah mantap tadinya karena terlalu lama masa khitbahnya, ta'arufnya, akhirnya dia menjadi ragu lagi, akhirnya tidak jadi melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi untuk waktu pastinya diserahkan kepada kesepakatan musyawarah antar keluarga. Semoga menjawab, dan mudah-mudahan yang sedang berta'aruf bisa disegerakan. Kalau sudah cocok antar keluarga, antar insannya sudah cocok, ya, untuk apa ditunda-tunda. Tapi juga kalau ada waktu yang tidak mendesak harus buru-buru, juga untuk apa ditergesa-gesa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu tergesa-gesa, juga jangan terlalu ditunda-tunda. Semoga menjawab. Allahu a'lam bishawab. Oke, berarti mungkin tidak ada ini ya, patokan pasti gitu ya untuk jangka waktu gitu. Atau mungkin kalau dari Ustadz sendiri, sekiranya tuh berapa lama sih Ustadz mungkin ya range-nya gitu? Ya, saya kira ya tergantung nanti. Biasanya ya dalam pernikahan kan tidak sederhana yang dibayangkan. Terkadang ada, tidak hanya menikah, terkadang ada persiapan materi juga untuk melakukan pernikahan. Apalagi kalau misalnya kita ingin ada tasyakuran, ada resepsi juga mempersiapkan. Nah ini setiap keluarga tentu berbeda-beda nih. Ada yang siap, kalau karena keluarganya sultan, dia nggak usah mikir panjang, butuh waktu lama untuk
mengumpulkan pundi-pundi untuk finansialnya itu silahkan. Tapi ada sebagian orang, bagian keluarga yang memang untuk bisa melangsungkan pernikahan yang menurut ya semua orang ingin pernikahan yang terbaik tentu saja. Setiap orang biasanya memiliki mimpi-mimpi pernikahannya seperti apa. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, dan setiap orang beda-beda. Ada yang butuh mungkin bisa jadi 6 bulan, untuk mempersiapkan itu butuh 3 bulan. Seperti itu. Jadi tergantung saya kira relatif ya. Tidak ada angka pasti berapa lamanya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Berarti ini mengikuti kemantapan hati teman-teman nih sebetulnya ya. Iya, dan Karena kondisi juga. betul. Jadi memang disesuaikan juga dengan kondisi, apalagi itu tadi untuk menyiapkan pernikahan juga ya. Ya. Ustadz Fatur memang tidak semudah yang dibayangkan atau yang diinginkan gitu ya. Iya, betul. Apalagi itu tadi kalau terlalu lama juga mendingan jangan, karena bisa banyak godaan juga yang bisa menggoyahkan niat baik begitu ya. Betul. Jadi memang harus disegerakan, tapi harus penuh dengan persiapan gitu. Betul. Seperti yang sudah disampaikan Ustadz Fatur juga tuh di episode sebelumnya gitu. Nanti teman-teman bisa simak lagi ya di YouTube Masjid Suciati Saliman. Oh, iya. Terus ada lagi nih Ustadz seputar jodoh. Mungkin tadi ketika udah ikhtiar dan menemukan calon pasangan gitu ya. Dan mungkin kan itu ada masa perkenalan ya satu sama lain gitu. Dan ada nih jamaah yang menanyakan juga, apakah wajar Ustadz jika kita punya kekhawatiran akan jodoh yang tidak bisa menerima masa lalu kita? Begitu. Itu gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kekhawatiran, setiap manusia biasanya memiliki kekhawatiran ya. Dan kekhawatiran terhadap masa lalu, dan juga kekhawatiran kalau jodoh kita atau pasangan kita tidak bisa menerima masa lalu kita, sebetulnya adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kekhawatiran tersebut mengganggu diri kita, mengganggu niat-niat baik yang ingin kita kerjakan, karena kekhawatiran akan masa lalu akhirnya membuat kita jadi tidak produktif, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan pernikahan misalnya. Kan suatu yang baik, suatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kita terlalu banyak kekhawatiran, overthinking terhadap masa lalu kita, akhirnya kita jadi ragu, melangkah nggak ya, nikah nggak ya, saya khawatir dia nggak bisa menerima masa lalu saya. Nah itu tentu saja kalau apa tentang masa lalunya bisa dikomunikasikan, didiskusikan dengan calon pasangan kita, dengan calon jodoh kita obrolkan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Mudah-mudahan dengan hal itu dikomunikasikan bisa menjawab. Tetapi juga jangan menjadi beban utama, nantinya malah nggak berbuat apa-apa kita. Terkadang manusia itu lupa dengan masa kini, dia terlalu mengkhawatirkan masa yang akan datang sampai kehilangan momen-momen baik di masa kini. Atau juga sebaliknya, manusia kehilangan momen terbaik di masa kini gara-gara dia terlalu fokus atau terlalu memikirkan masa-masa lalu. Jadi jangan sampai karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum pasti di masa depan, kita kehilangan momen manis dan indah di masa kini. Jadi jangan terlalu fokus pada tujuan, akhirnya kita kehilangan indahnya perjalanan. Sesekali perlu kita menikmati keindahan perjalanan kita, biar nanti pada waktunya kita pun akan sampai di perjalanan. Boleh sesekali kita melihat ke belakang untuk proses agar terjadi proses yang namanya muhasabah, introspeksi. Sekali perlu, tapi kalau terlalu banyak lihat ke belakangnya, akhirnya nggak berbuat apa-apa, juga berbahaya. Jadi introspeksi itu perlu untuk mengukur, memperbaiki diri. Kalau ada yang kurang baik, diperbaiki. Keburukan-keburukan masa lalu kita taubati, terus kita ikhtiarkan untuk jauh lebih baik dan meninggalkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Terus juga kalau kita terkadang merasa berat melakukan perjalanan, juga sesekali perlu melihat ke belakang, capaian apa sih yang sudah kita lakukan,
kebaikan apa yang sudah kita lakukan agar kita lebih optimis menatap masa depan. Baik, semoga menjawab Mbak Manda dan teman-teman MSS. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sebetulnya nggak masalah ya Ustadz gitu. Tiap orang tuh pasti punya masa lalu. Ya, siapa sih yang nggak punya masa lalu? Kalau orang yang tidak punya masa lalu berarti bayi yang baru lahir hari itu kan. Dia tidak punya masa lalu. Ya, semuanya punya. Dan bagaimana kita menyikapinya. Karena kita hari ini tuh ya karena dari masa lalu juga dibentuk dari situ. Nah mungkin kan ada juga yang mengkhawatirkan juga sebetulnya Ustadz Fatur gitu. Apalagi mungkin dalam menerima calon pasangan sebetulnya apakah perlu sih gitu untuk kita sebetulnya memahami mungkin ya masa lalu yang mungkin tanda kutip mungkin tidak semuanya baik-baik aja gitu. Nah, atau sebetulnya kita keep aja dulu deh gitu. Nah inilah fungsinya dari ta'aruf. Ta'aruf itu pasti saling mengenal, saling mengetahui. Agar ketika sudah saling mengenal, mengetahui akan timbul namanya relasi saling memahami. Kalau tidak pernah saling mengenal itu ya bisa saja saling memahami, tapi relatif lebih sulit. Makanya kita diminta untuk, bahkan dalam salah satu hadis diminta oleh Rasulullah SAW untuk melihat. Melihat itu biasa dari dekat. Diksi hadisnya menggunakan nadhuro. Nadhur itu biasanya melihat dari dekat. Nah, para ulama fikih mentafsirkan hadis ini melihat dari dekat itu apa definisinya? Bisa melihat wajah dan dua telapak tangan. Nah, dari sini kita perlu juga mengenal calon pasangan kita. Jadi jangan sampai tidak baru kenal 1 hari terus langsung menikah begitu saja tanpa saling mengenal pasangan. Jadi jangan seperti itu, perlu kita ta'aruf, saling mengetahui. Bahkan yang sudah saling mengenal pun terkadang ada sisi yang ketika menikah langsung terkaget-kaget. Oh ternyata kayak gini ya. Dulu pas masa ta'aruf kayaknya baik-baik saja. Ternyata sudah menikah, wow gitu. Bisa kita lihat misalnya ya. Dan juga ketika sudah saling mengenal, semoga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dalam hubungan relasi suami istri. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa kita harus saling mengenal, saling mengetahui calon pasangan hidup kita. Baik, untuk kita membeli barang saja, misalnya mau membeli handphone saja, itu biasanya kan kita riset dulu, mencari tahu apa keunggulannya, apa kekurangannya, berapa biayanya. Apalagi ini untuk mencari calon pasangan abadi kita sampai kita wafat nanti, tentu harus diketahui bibit, bobot dan bebetnya. Itu perlu kita ketahui. Semoga menjawab, Allahu a'lam bishawab. Ini nih yang emang paling penting Ustadz ya. Jadi mungkin persepsi kebanyakan orang tuh ta'aruf itu ya udah cukup mengenalnya tuh mengenal yang mungkin tidak ini ya gitu. Maksudnya mungkin proses menuju pernikahan bisa terbilang cepat atau semacam itu gitu. Kadang beberapa tahun lalu juga sharing juga soal itu dan ternyata dari Ustadz dapat insight baru juga bahwa sebetulnya memang saling mengenal tuh sangat perlu teman-teman gitu. Perlu sekali. Saya makanya tidak setuju ketika ada gerakan yang mengatakan bahwa ketemu sekali menikah itu. Itu saya kira berbahaya ya. Berbahaya sekali untuk kelangsungan pernikahan. Biar langgeng, biar mantap, biar mengabadi cinta kasihnya tentu dengan orang-orang yang saling mengenal, saling mencintai. Berarti untuk teman-teman sangat penting nih buat bisa saling mengenal sebelum menginjak pernikahan. Betul ya Ustadz? Jadi penting sekali untuk saling mengenal. Ta'aruf itu juga saling mengenal. Tapi ada juga nih saling mengenal juga tapi istilahnya berpacaran nih Ustadz. Gitu. Kira-kira gimana ya? Kalau dari Ustadz. Tapi ditahan Ustadz. Kayaknya nanti akan kita bahas nih untuk episode berikutnya. Jadi tetap ditanya Ustadz Fatur bersama saya Manda dan juga Ustadz Fatur hanya di YouTube Masjid Suciati Saliman. Wassalamualaikum.